Tak kasih tahu rahasia, Mas. Misalkan pertanian di Indonesia ini hebat. Indonesia ini berpotensi menjadi negara adikuasa, Mas. Karena apa? Kalau negara-negara lain menjadikan senjata sebagai bargaining politik, pasukan sebagai bargaining politik ya, sebagai daya tawar kepada negara lain atau untuk menanamkan pengaruh. Indonesia. Oke teman-teman, selamat datang di acara kita lagi. Sekarang udah sampai di Saya bukan berarti menakut-nakuti siapapun untuk menjadi petani ya. Tetapi sebenarnya balik ke pertanyaan tadi, kenapa petani itu nggak berhenti? Karena bagi mereka, kebanyakan mereka, bertani itu bukan sekedar profesi, Mas. Bertani itu keyakinan. Oh iya. Apa keyakinan seperti apa yang membuat mereka untuk tetap bertahan dengan kondisi yang tetap seperti ini, Pak? Menjaga kehidupan. Pun bukan kehidupan dirinya sendiri ya, Pak? Oh iya. Ini pertanyaan yang belum pernah aku jadi menjaga pikirkan, kehidupan itu. Bahkan menjaga kehidupan untuk orang lain, sedikit menyingkirkan kepentingan kehidupannya sendiri. Wah, ini problem juga sih sebenarnya buat generasi sekarang yang harus dipikirkan ya. Ya itu sih Pak, karena mau nggak mau ini petani itu sangat punya peran dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, menurut Pak Mujab nih, hal seperti apa yang bisa merubah kehidupan petani menjadi lebih baik itu pun baik dari sisi kebijakan atau dukungan masyarakat sendiri. Menurut Pak Mujab, harusnya seperti apa? Ini tentu saya tidak mewakili seluruh petani okay. Tapi paling tidak dari yang selama ini saya ketahui, petani itu butuh perlindungan. Jadi secara hukum petani ini dilindungi. Bahwa di Indonesia kan tidak dilarang, iya. Tetapi kebijakan-kebijakan ini harusnya berpihak kepada petani. Pelindungan kan bukan hanya sekedar dibuatkan kementerian atau dibuatkan dinas, tetapi bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang nyata, yang itu betul-betul dirasakan oleh petani. Bentuknya bisa macam-macam, Mas. Bisa pelindungan harga, bisa pelindungan bibit, bisa pelindungan lahan, bisa pelindungan, tadi kan ada akses dan kontrol berkaitan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dibutuhkan petani itu iklim, cuaca, air, tanah. Iya toh? Iya. Ini dibutuhkan petani. Bagaimana petani disediakan sistemnya itu membantu ketika ada perubahan iklim, ada perubahan cuaca. Dulu zaman Mataram itu ada Pranoto Mongso yang itu dikeluarkan oleh kerajaan ya. Terus tahun dibagi 8. Satu windu kan? Kenapa? Karena sebenarnya musim itu bukan hanya musim kemarau dan musim penghujan, tetapi tahun itu diidentifikasi sebagai 8 macam tahun yang masing-masing tahun itu punya karakter sendiri-sendiri. Dengan begitu mereka tahu, oh misalkan ini tahun A, B, ya misalkan saya sebut A aja ya. Oh ini mungkin karakternya banyak hujan, banyak angin, sedikit penyakit, contohnya nanam apa. Ini baru tahu malah Pak. Lah iya. Terus misalkan tahun yang lain, tahun apa? Oh ini karakternya mungkin panenan bagus tapi banyak penyakit. Oh ini berarti panenan banyak tapi sumber daya manusianya yang agak menurun. Jadi karakter tahun itu dibaca oleh pemerintahan waktu itu ya. Dan itu disediakan untuk petani. Lah di kita mungkin kan ini juga sih Pak, dunia industri juga mempengaruhi ini ya. Karena pasokan kan dibutuhkan, pasokan beras. Sehingga peralihan tahun yang seperti Mataram itu akhirnya nggak digunakan karena lebih memilih untuk mencukupi gimana caranya ini beras cukup untuk sekian, harusnya berarti kan selama 1 tahun harus nanam padi itu ya isinya nanam padi, nggak yang lain. Ya kalau begitu harusnya harganya mahal dong. Nah iya benar sih. Uang permintaan tinggi tapi kenapa harga dibuat rendah? Tetap direndahin ya. Iya, artinya kan kembali menjadikan petani sebagai
Oke. Iya ya Pak. Aku jadi paham nih di sini. Ya. Berarti memang apa ya? Memang kebijakannya harus ketika ada permintaan besar dan petani di-push untuk menanam sesuai permintaan pasar, harusnya harga juga mengikuti ya. Tapi yang terjadi sekarang nggak begitu ya Pak? Ya ini orang tidak usah dihitungkan, petani itu menghitung Mas. Saya bagaimana bertani itu bisa untung. Saya bagaimana bertani itu, bahkan petani itu suka berderma Mas. Mereka juga, saya yakin petani tidak akan menjual tinggi-tinggi selama mereka itu sudah panen. Sudah untung. Sudah untung. Nah, kadang-kadang kita main ke tempat petani itu kalau belinya sedikit suruh malah dikasih kok. Nah, tapi maksudnya begini, pemerintah oke menghitung, oke menetapkan harga. Tapi seberapa besar pemerintah itu melibatkan petani dalam hitung-hitungan itu? Itu karena apa? Petani kan tahu, atau bahkan petani yang melakukan proses produksi itu. Yang kedua, bertani itu kan tidak bisa dibuat satu macam harga. Contoh, panenan di daerah Salatiga dan Kabupaten Semarang tentu akan berbeda dengan panenan ongkos produksi, ongkos produksi di daerah dataran tinggi, Salatiga, Kabupaten Semarang, Magelang misalkan itu ya. Magelangnya atas maksudnya akan berbeda dengan ongkos produksi misalkan daerah Pantura atau Pantai Selatan, atau mungkin ongkos produksi di Jawa akan berbeda dengan ongkos produksi luar Jawa. Nah, saya ini juga heran kepentingannya apa pemerintah dadak membuat harga dasar. Nah itu loh. Lah kalau ada harga dasar, lah kenapa harga pulsa ini naik terus-menerus tidak pernah dikasih harga dasar? Kalau kepentingannya misalkan menyangkut hajat hidup orang banyak ya, ini kan juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Mereka naik turun, pemerintah memang turun tangan soal pulsa. Padahal kalau kita panen padi itu 4 bulan sekali, orang beli pulsa hampir tiap hari, tiap minggu lah misalkan. Jadi ini harus diperjelas kembali. Itu kan soal perut, ini soal apa? Tapi kan ini hajat hidup. Dan hajat itu produsen yang buat, yang menanam, yang buat juga. Makanya gini loh, ini ada aspek soal keadilan juga kan. Jadi bertani itu profesi, bahkan keyakinan. Tetapi perlakukanlah tadi seperti yang misalkan sampean atau tanyakan tadi harusnya bagaimana. Ya perlakukanlah petani ini dengan adil dan menghormati petani. Gitu. Berarti memang sampai sekarang pun masih menjadi persoalan bagi petani sendiri dan serikat ya. Iya, dan negeri ini. Dan negeri ini juga terkait dengan petani. Padahal petani perannya sangat penting dan settle juga peran sangat besar. Ya tadi Pak Mujab cerita ketika kamu kaya, kamu punya duit triliunan, ketika nggak ada beras untuk dimakan atau bahan pangan yang lain, ya nggak jadi apa-apa itu kekayaan. Masa petani harus berhenti dulu setahun untuk menanam biar mereka menghormati petani? Aku juga bingung. Ya kalau memang mau dicoba, mau dianu kan, tapi petani juga nggak mungkin begitu ya. Tak kasih tahu rahasia Mas. Misalkan pertanian di Indonesia ini hebat. Indonesia ini berpotensi menjadi negara adikuasa Mas. Karena apa? Kalau negara-negara lain menjadikan senjata sebagai bargaining politik, pasukan sebagai bargaining politik ya, sebagai daya tawar kepada negara lain atau untuk menanamkan pengaruh. Indonesia cukup dengan pangan, Mas. Benar. Tahu kenapa? Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke semuanya tropis. Semuanya punya sinar matahari dan itu sepanjang tahun. Hujan tinggi. Walaupun ada musim kemarau panjang, air hujan itu bisa disimpan untuk bertanam. Yang ketiga, petaninya banyak. Sampai sekarang masih banyak toh. Yang keempat, pasarnya juga banyak. Jadi bertani di Indonesia itu dijual ke dalam negeri aja, nggak usah ekspor misalkan. Itu semuanya membutuhkan pangan. Emang ada yang manusia pakai baterai? Enggak kan? Hibrid. Nggak ada, manusia hibrid nggak ada. Enggak, aku pakai baterai handphone. Nah, terus yang lain lagi. Indonesia ini varietasnya sangat banyak. Jenis padi itu puluhan. Ya toh? Jenis mangga puluhan, nangka puluhan.
jambu, jeruk itu kan sangat banyak Iya. variasinya. Betapa kaya Indonesia ini. Bahkan saya kadang-kadang kalau nggak usah itulah rumput, saya ke kebun itu, rumput nggak semua rumput itu saya tahu namanya, saking banyaknya. Belum hewan. Nah, iya benar. Gitu kok nggak kaya, Mas. Iya, berarti nah tapi memang persoalan seperti ini ya, Pak. Sampai sekarang kita memang pun serikat juga menghadapi persoalan yang sama dari dulu. Dan ya thank you Pak Mujab udah berbagi banyak hal di sini dan semoga teman-teman bisa jadi tahu persoalan petani ternyata pelik ya, nggak cuman sebatas apa demo-demo pupuk lah, demo ini ternyata dari demo itu ternyata kita jadi tahu ternyata ada hal yang membuat mereka demo ternyata seperti ini. Tadi kan teman-teman udah dengar juga, Pak Mujab udah menjelaskan semua. Dan thank you Pak Mujab. Kira-kira ada pesan-pesan untuk teman-teman nggak Pak? Apa yang nonton video ini terkait dengan gimana caranya proses menghargai petani, gimana pangan, gimana Pak? Ya, mungkin saya tidak akan atau tidak menyuruh pemirsa semua untuk menjadi petani, tetapi menanamlah. Oh, menanam. Selama ada lahan yang bisa ditanami, tanamilah. Apa yang Anda suka? Okay. Tanaman pangan terutama, atau mungkin tanaman sayur, tanaman hias dan sebagainya. Nanti Anda akan bisa merasakan bagaimana petani itu hidup. Oh, iya. Minimal ketika berproduksi. Iya, iya. Nah, tetapi kalau pengen lebih tahu banyak tentang dunia petani, ya bertanilah. Oke. Tanpa harus melepas pekerjaan yang sudah punya. Tapi kalau punya lahan, coba tanam yang skala ekonomi. Skala ekonomi maksudnya kan bukan hanya sebatang dua batang ya. Paling tidak ya sepetak sawah atau apa gitu. Sehingga situasi bertani itu seperti apa, punya gambaran lah. Oke. Gitu Pak. Dan oh iya, aku sampai lupa. Kalau Koryato Heba sendiri ini hanya sebagai lembaga atau serikat yang menaungi petani, apa juga ini Pak menjembatani petani hasil produksinya dengan konsumen? Bisa menjembatani itu juga? Mungkin yang bisa nanti ada itunya nggak? Ada apa? Nanti kalau butuh ini bisa hubungi ke SPP kita gitu maksudnya? Iya, sebenarnya masih menjadi rangkaian dari pelihatan kewirausahaan itu. Itu kan bagaimana membangun pasar, ya, membangun pasar, terus menjembatani antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan. Terus juga mungkin mempertemukan antara produsen dan konsumen itu. Berarti ada ya? Ada sebenarnya. Nah, kira-kira nanti menghubungi siapa Pak kalau di SPP kita? Misal teman-teman ada yang bisnis nih, aku butuh beras merah nih, aku butuh misal hasil bumi lainnya, itu hubungi ke siapa Pak kalau di SPP kita? Ya, kalau di SPP kita ini kan kantor sekretariat ya. Sekretariat. Sebenarnya kan produk itu ada di anggota. Karena kan tidak semua produk itu bisa dikonsolidasi di Salatiga sini karena jarak dan lain sebagainya. Di Temanggung itu kan daerah kopi. Mulai dari mana itu Sumawono itu ke barat, ada Kaloran, ada Gemawang, ada Candiroto, itu daerah 3 kecamatan yang punya penghasil kopi. Itu masing-masing ada kotak persenya. Terus kalau maaf ya, di Korea Tiba juga ada petani tembakau. Oh, ada tembakau. Di Temanggung ada, utamanya di Boyolali ada. Tapi kalau yang di sekretariat sini, yang megang informasi itu namanya Pak Muhlisin. Pak Muhlisin, berarti nanti menghubungi Pak Muhlisin ya kalau teman-teman. Nanti nomornya bisa dihubungi di. Tak pantau, tak kasih di ini. Itu ada nomor teleponnya, itu yang di bidang ekonomi, wakil ketua bidang ekonomi itu. Nanti Pak Muhlisin akan menghubungkan ke sentra-sentra atau lokasi-lokasi di mana produk itu ada. Oke. Berarti nanti hubungi Pak Muhlisin, nanti nomornya aku cantumin di sini. Jadi teman-teman yang butuh soal apa hasil petani apalah nanti langsung hubungi Pak Muhlisin. Berarti thank you Pak Mujab udah mau mampir, udah bisa berbagi di sini dan kita akhirnya jadi punya gambaran terkait gimana petani itu berjuang untuk kita yang hidup sekarang. Dan ya thank you Pak Mujab sudah berbagi di sini. Semoga nanti ada obrolan lain ya, entah terkait tentang petani atau hal lain, program-program terkait petani.
Jadi thank you. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah Terima nonton video kasih. ini. Sampai jumpa. Thank you, Pak. Ya. Aku kayak malah kayak ngerti.